Saudara, seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kita semua masih dalam situasi pandemi COVID-19. Di akhir bulan Januari 2022 ini, kasus COVID-19 di Provinsi Bali sendiri sudah meningkat memasuki 2 digit dari yang sebelumnya penambahan hanya terjadi satu angka atau satu digit angka saja. Belum lagi di Jabodetabek, di Jakarta sendiri varian Omikron sudah mulai meningkat pesat. Bagaimana kondisinya dengan di Bali dan apakah ada kaitannya dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat? Mengingat saat ini ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keramaian. Untuk membahasnya, kali ini saya sudah bersama dengan sosial epidemiolog Bali, Profesor Dr. Pande Putu Janurage, selaku doktor juga di bidang kesehatan masyarakat. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dewi. Gimana kabarnya, sehat nggih? Baik, sehat. Sehat ya. Semoga kita sehat semua. Semoga sehat selalu ya dong, pastinya itu yang kita harapkan ya, Dok ya. Nah, untuk di Bali sendiri seperti apa, Dok? Prediksi dari dokter seperti itu, karena di Jabodetabek sendiri kasus Omikron sudah meningkat. Di Bali meningkat juga, tapi belum tahu nih apakah sudah ada Omikron apa enggak. Kalau prediksi dokter gimana? Ya, kalau kita melihat mobilitas manusia ya, orang keluar masuk Indonesia, meskipun titik buka tutupnya itu ada di Jakarta, tetapi kemudian perpindahan orang antar provinsi termasuk ke Bali kan sangat bagus, sangat tinggi ya. Nah, kalau kita melihat karakteristik dari Omikron yang ditenggarai memang dan dibuktikan dari data statistik itu menularnya lebih cepat, kemudian proses dari orang yang terinfeksi dibandingkan dengan Delta untuk menularkan ke orang yang lain juga lebih tinggi, maka hampir pasti kita sudah punya Omikron sebenarnya di Bali. Cuma masalahnya sampai sekarang memang kita belum menerima hasil laboratorium yang dikirimkan ke pusat, apakah memang positif confirm Omikron atau belum. Ya, tapi sebenarnya dilema juga ya Prof ya, karena Bali kan juga menginginkan agar pariwisata bangkit, jadi banyak yang masuk ke Bali seperti itu. Nah, berarti potensi penyebarannya di masyarakat juga besar dong ya? Iya, memang ini karakteristiknya Omikron, memang menyebar cukup luas di masyarakat. Tapi harus diingat juga bahwa kita di Bali kan coverage vaksinasinya cukup tinggi ya, sudah lebih dari 90% pada kelompok di atas 5 tahun yang sudah mendapatkan vaksinasi. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir terlalu berlebihan karena kalau menurut data Omikron ini tingkat keparahannya itu hampir 4-5 kali lebih ringan dibandingkan Delta. Jadi kemungkinan untuk masuk rumah sakit atau masuk ICU, kalau Delta itu 20-an%, kalau Omikron itu hanya 4-an% untuk masuk rumah sakit dan kurang dari 1% untuk masuk ICU. Nah, pada kelompok yang tidak tervaksinasi itu 16 kali lebih besar peluangnya dibandingkan yang tervaksinasi. Nah, kita bisa bayangkan untuk situasi Bali yang 90% lebih sudah tervaksinasi, maka harapannya ya secara teoritis kasusnya kalaupun ada yang masuk rumah sakit tidak akan separah ketika gelombang Delta kemarin. Oke, berarti kita sudah melewati masa yang lebih sulit dibandingkan Omikron ya, Prof ya? Betul, tetapi tetap harus waspada. Karena begini, meskipun sudah tervaksinasi 90% lebih, kelebihan Omikron ini adalah dia mampu menginfeksi mereka yang sudah tervaksin lengkap sekalipun. Jadi ada penurunan efikasi dari vaksin ya. Ada yang mengatakan sampai 50-60%. Jadi ada peluang 40-50% untuk bisa terinfeksi dan menularkan kepada orang lain. Tetapi memang beruntungnya seperti yang saya sampaikan tadi, kemungkinan untuk masuk rumah sakit dan kemudian masuk ICU, terutama bagi yang tervaksinasi itu jauh lebih rendah dibandingkan varian Delta. Oke, baik. Nah, kalau dari penyebaran varian Omikron sendiri ini, adakah hubungannya sama perubahan perilaku masyarakat, Prof? Oh iya, pasti tentu saja. Senjata yang paling utama untuk mencegah infeksi COVID itu dan juga keparahan itu ada 2 ya. Masker yang paling utama dan kemudian vaksinasi. Nah, perilaku pemakaian masker kita secara keseluruhan setelah Delta, di mana kita mengalami masalah yang sangat tinggi di rumah sakit, orang mengalami kepanikan, vaksinasi lah, tapi bagusnya vaksinasi langsung meningkat karena orang pada panik kan, pada takut vaksinasi meningkat. Setelah itu turun drastis, bahkan di bawah 10, ada namanya kompensasi risiko. Orang merasa, oh COVID sudah nggak ada, oh sudah lebih aman. Pemerintah juga mengendurkan kan, beberapa kali melakukan kebijakan yang melonggarkan pengetatan prokes. Akibatnya apa? Masyarakat menjadi mulai dalam tanda kutip ya melupakan sedikit demi sedikit prokes. Kita bisa lihat ya kafe-kafe mulai ramai, mulai penuh, upacara adat sangat meriah, keramaian di mana-mana, pantai penuh ketika dibuka. Jadi ada kompensasi risiko. Nah,
ketika Omikron masuk, berarti kan ada peluang itu, ada peluang untuk memang terjadi penularan. Nah, kita hanya bisa lihat ke depan, kita nggak bisa prediksi tepat 100%, tapi kita bisa lihat ke depan sampai kira-kira mungkin bulan Maret ya, Februari, Maret, apakah kasus kita akan meningkat. Tetapi saya tetap berharap, karena kita sudah tervaksinasi lebih dari 90%, juga pernah terinfeksi Delta sebelumnya, beberapa kelompok kan, jadi ada kemungkinan memang tidak akan separah. Mudah-mudahan tidak separah. Ya, mudah-mudahan tidak separah tahun lalu, nggih, Prof. Nggih. Nah, tadi saya juga sempat dapat bocoran dari Profnya sendiri, katanya ada juga perubahan pada sistem sosial. Nah, itu bisa juga dijelaskan kepada pemirsa di rumah, sistem sosial yang dimaksud itu seperti apa? Ya, begini, jadi terkait dengan prokes, masyarakat itu mengikuti prokes itu ketika dia percaya bahwa prokes itu bermanfaat. Nah, sumber kepercayaannya dia dari beberapa kelompok ya. Yang pertama tentu pemerintah, yang kedua petugas kesehatan, yang ketiga media seperti Kompas, dan yang terakhir dari kolega, teman, sahabat, dan lain-lain. Nah, ada banyak sekali studi yang membuktikan bahwa rasa trust ini, kepercayaan ini terhadap sumber-sumber penting ini mempengaruhi perilakunya. Nah, ketika kita sudah pandemi cukup lama ya, hampir 2 tahun lebih, ekonomi sulit, kepercayaan terhadap pemerintah itu terus terang pasti sedikit menurun ya, bukan sedikit mungkin. Kita bisa lihat pasti menurun, terutama yang berkaitan dengan COVID. Nah, ini mempengaruhi terutama anak-anak muda kita ya, yang terkait pemerintah. Apalagi mereka tentunya punya fisik yang jauh lebih baik dibandingkan yang kelompok rentan. Akibatnya kepercayaan terhadap pemerintah berkurang, ya prokes juga menurun. Kita bisa lihat di sosial media lah, bagaimana ucapan-ucapan anak-anak muda ya, terutama terkait prokes dan pemerintah. Nah, sehingga kita mungkin perlu cari strategi lain untuk meningkatkan trust. Apa contohnya, Prof? Nah, kalau tadi kan ada sumber selain pemerintah, ada petugas kesehatan dan media dan teman. Nah, kalau dari media, oke lah, bisa ditingkatkan lagi. Nah, dari petugas kesehatan. Nah, masalahnya kemudian memang ada juga yang menuduh petugas kesehatan memainkan COVID untuk kepentingan kelompok tertentu. Nah, ini harus ada upaya lebih baik dari teman-teman di kesehatan untuk secara entah di level komunitas ataupun di level individu untuk menjelaskan. Nah, yang belum banyak disasar adalah yang pendekatan peer ini, sejawat, masyarakat, lembaga adat. Nah, ini yang belum banyak disasar, dimanfaatkan dengan maksimal di Bali maupun di Indonesia secara keseluruhan. Misalnya saja, selama ini kita ngomongin prokes dengan pendekatan untuk adat ya. Tapi apakah betul pernah kita melibatkan Ratu Prande, Ida Resi, Sri Empu untuk ngomongin COVID? Hampir belum pernah kan, ya kan. Padahal itu adalah kelompok yang sangat berpengaruh di masyarakat. Kita bilang prokes upacara adat, tapi yang mengkampanyekan prokes petugas kesehatan dan pemerintah untuk upacara adat. Ida Ratu Resinya, Ratu Prandenya, apakah pernah diminta untuk ngomongin prokes? Mungkin kurang, mungkin belum banyak. Ya, nah, itu contoh. Nah, jadi ada sistem trust yang lain yang mempengaruhi. Nah, itu harusnya dimanfaatkan gitu. Ketika trust pada kelompok pemerintah dan petugas kesehatan tidak terlalu tinggi terkait COVID ini. Gitu. Oke, berarti itu merupakan salah satu strategi yang bisa kita lakukan ke depannya ya untuk ya meminimalisir penyebaran lah seperti itu ya. Selain itu, Prof, kalau menurut Prof sendiri langkah terbaik yang bisa kita lakukan saat ini apa? Seperti tadi ya, senjatanya kan cuma 2, masker dan vaksin. Yang paling utama ya, yang paling utama. Langkah terbaik vaksinnya. Sekarang sudah ada vaksin booster. Jadi kita harus mulai mengkampanyekan pada yang mereka sudah vaksinnya lebih dari 6 bulan dan terutama pada yang punya risiko itu apa? Umurnya di atas 50 tahun. Terus yang punya komorbid seperti hipertensi, diabetes mellitus dan lain-lain. Sebaiknya segera booster. Kalau bukan kita, ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, siapapun dia segera. Pada anak-anak yang belum 2 kali lengkap vaksin segera kejar itu gitu. Karena vaksin terbukti menurunkan risiko masuk rumah sakit dan masuk ICU jika terinfeksi. Nah, Omikron itu menunjukkan cepat atau lambat banyak orang akan terinfeksi karena kemampuannya yang luar biasa. Jadi ada prediksi, bahkan ada prediksi, ada pemodelan yang mengatakan mungkin ada di bulan Maret nanti 50% penduduk dunia akan terinfeksi Omikron. Ada yang begitu juga pemodelan matematikanya, saking hebohnya ya. Nah, jadi senjata kita ya vaksin yang pertama. Yang kedua, sadar risiko. Artinya bisa mengakses diri itu berisiko atau tidak. Contohnya, kita ada di ruangan ber-AC sekarang. Saya nggak akan lepas masker saya dengan Mbak Dewi. Meskipun saya sudah tervaksin, Mbak Dewi sudah tervaksin. Tapi ketika nanti misalnya saya di lapangan di depan, di ruang parkir, tempat parkir, kita ngobrol di ruang yang terbuka, ya nggak apa-apa, maskernya nggak nempel ketat seperti di dalam ruangan begini. Kenapa? Karena kita harus ngerti virus ini
itu kalau begitu udara terbuka langsung terdelusi, langsung hilang gitu kan, mati dia. Jadi lebih aman. Nah, dengan konteks bahwa ini penyakit ini akan menjadi endemi suatu saat nanti, kita harus mengerti itu, mengerti risiko diri dan risiko orang yang kita ajak, sehingga tahu kapan harus menghindari kerumunan, kapan harus berani dengan orang lain, kapan memakai masker, kapan bisa mengkompensasi masker. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof, sudah sangat lengkap sekali dijelaskan. Pemirsa di rumah juga pasti wah luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan ada informasi dari Prof Pande ya, ini bisa meningkatkan trust ataupun kepercayaan dari masyarakat terhadap pandemi COVID-19 ini, karena seperti yang dikatakan oleh Profesor Pande tadi bahwa COVID-19 utamanya untuk varian Omikron itu masih akan bisa menyebar dan bahkan potensi penyebarannya juga luas untuk di masyarakat itu sendiri. Penting bagi kita dimanapun berada untuk menerapkan protokol kesehatan dan juga wajib vaksin. Ingat, penuhilah kewajiban vaksinasi Anda, saudara, agar kita semua bisa terhindar dari virus COVID-19 ini, serta juga kenali resiko di mana kita berada. Permana Dewi, Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali.